Demokrasi itu percakapan, dan percakapan tergantung pada bahasa. Itu, nah kalau saya kan Yuval Noah kurang gimana ilmuwannya ya, tapi kan bahasanya itu kan nyantai gitu-gitu loh, apa tapi make sense gitu. Nyantai membumi. Iya itu gitu-gitu loh. Nah maksud saya ke Nizar deh, saya mau ngajak gitu-gitu loh, mengajak gitu-gitu. Justru keilmiahannya itu menjadi berterima, dan bukan saja oleh kalangan di kalangan para ilmuwan ya, tapi di kalangan orang awam pun gitu. Iya itu yang kalau saya, aduh saya maksudnya terus saya kan masih kudu diasuh nih. Saya tadi nama ayah niat sampai ke tingkat kamu maca ikhlas seberalila. Nah, oke, kurang diskusi ke hasil bacaan kamu. Nah, setelah itu oke, kamu maca ikhlas ya, gitu loh. Nyawayahna itu daripada, nah dengan misalnya dia ada satu proyek seperti itu, sementara dia punya kebutuhan apa, nah berarti kan harus ada sinkronisasi nih, berarti kan harus buat agenda untuk keseluruhannya. Itu kan bagus justru. Si anak itu jadi aktivitas lapangan. Iya, nah pada konteks seperti itu, rutinitas itu justru jadi emansipatoris. Saya selama kan hampir 14 bulan lah di Majalengka. Nah, saya bersentuhan dengan para kepala dinas ya, termasuk para kepala dinas pendidikan. Memang mereka nggak punya kompetensi untuk bidangnya, tapi itu juga saya pikir bukan kesalahan mereka sepenuhnya. Ini ada kesalahan struktural kalau saya lihat, karena kan mereka nggak lama di satu posisi, dan urusan mereka kan promosi, atau kalaupun mutasi ya ke yang basah ininya. Dan ini bukan patokannya, bukan kinerja, tapi loyalitas pada siapa yang menentukan itu. Dari yang saya baca ya, dari yang saya soal Merdeka Belajar gitu kan, di sana saya ada teman bikin komunitas, antara lain yang dikerjakannya itu mereka membangun basis ekonomi untuk kegiatan kulturalnya itu dengan bikin pertanian terpadu, bikin ternak kambing, terus kemudian nanam ini pepaya Hawaii karena lobbynya bagus, terus kemudian dikasih tanah, bukan dikasih, jadi nanam di situ gitu ya, sama si Tarsono waktu di Bali. Saya kenal dekatnya 8 hektar. Nah, dia ini termasuk, maksudnya komunitas ini termasuk tahu banyak kelakuan orang-orang dinas itu ya, termasuk wakil bupatinya dan sebagainya.
Nah, satu kali waktu saya dibawa ke kepala dinas pendidikan, Bu Lilis waktu itu. Saya kan biasa aja ngomong gitu ke kayak gini gitu. Ya kan? Itu anak-anak sekolah itu bawa piknik tuh ke kandang domba, saya bilang gitu. Eh, biar mereka tahu dari mana rendang yang mereka makan, terus bagaimana daging, apa asal daging, bagaimana kambing itu diternakan gitu gitu, dan bagaimana juga kok kandang kambing tapi nggak bau gitu. Memang nggak bau. Jadi misalnya kandang Ibu Kalsum pernah saya undang, dia pernah datang. Eh, kandang kambing sebelah sini. Nah, sebelah situ tuh tempat kami biasa diskusi. Tiap bulan ada diskusi gitu. Kita nggak bau. Eh, nah, terus di sana mereka bisa kasih makan kambing gitu ya. Kemudian bisa ngelihat atau bahkan bisa langsung belajar bagaimana bikin pupuk dari apa tai kambing. Wah, Kang Hikmat, itu kan berarti bisa merdeka belajar gitu loh. Itu kan bisa merdeka belajar. belajar mereka. Ya, ini belajar merdeka tuh merdeka belajar gitu. Kang Hikmat di mana gitu? Kata karuhuna cenah kita. Hah? Di mana? Oh, ibu kenal tuh sering kata naon kak mangkata atuh uas ndak uas ramana mangkata rakana ramana sembaka atuh dulu orang kan sekarang aja gitu gitu. Iya malah soal dulu di masa belajar mereka cek katanya. Merdeka belajar. Nah, tadinya gitu ya. Nah, terus saya ngomong ya kalau misalnya main ke situ, di situ kan ada ini kambing, ada peternakan, peternakan kambing, ada pertanian. Nah, terus juga teman-teman di komunitas ini juga bikin gamelan. Mereka bikin gamelan dari limbah batu. Jadi kan di sana yang batu template gitu, batu dari gunung kemudian dijadiin batu template. Nah, sisanya itu kan dibuat. Nah, itu sama mereka dibikin gamelan. Nah, teman-teman kan bisa juga, maksudnya teman-teman sekolah gitu, anak-anak sekolah itu kan bisa belajar gamelan gitu. Wah, Kang Hikmat, saya udah berbulan-bulan ini mikirin bagaimana membuat Majalengka jadi kabupaten pendidikan. Cek saya bayar atau ya konsultan. Iya, kan saya dengar kan banyak duit. Nggak tahu kalau di sana banyak duit ya, dan banyak duit itu antara lain hubungannya dengan bandara ya. Jadi sejak bandara dibuat itu kan tol. Kerja. Iya, Kertajati. Bukan bandaranya sebetulnya. Eh, jadi kan dibangun jalan tol, terus jadi banyak pabrik-pabrik, termasuk Prada gitu, Nike dan sebagainya lah gitu. Eh, karena hitungannya begini, kalau kalau mereka di Bekasi gitu misalnya atau di daerah Jakarta, itu kan sewa tanah atau beli tanah mahal, buruh mahal. Nah kalau di Majalengka kan murah, tanah murah, buruh murah gitu-gitu. Transportasi nggak jadi masalah karena ada tol kan. Jadi nggak ada bedanya transportasi dari Bekasi ke yang dituju
dengan dari Majalengka yang dituju gitu. Jadi banyak dan ya apa namanya eksekutif legislatifnya juga sama aja gitu. Saya pernah ceramahin apa namanya, jadi saya diajak sama si wakil bupati itu ketemuan sama apa Banteng Muda Indonesia, bagaimana mereka mau main-main dengan apa web ya, soal teknik menulis gitu. Syarat dasar untuk bisa menulis. Nah, ketua fraksinya datang gitu, si siapa gitu. Saya kayak gini aja gitu datang kan di itu teh di kafenya si wakil bupati. Nggak dilihat, saya kan waktu si wakil bupatinya belum datang. Saya biasa diperlakukan begitu, biasa gitu-gitu, lebih enak malah. Jadi saya ngerokok sambil mikirin eh, apa nih yang akan saya sampaikan. Kan untung saya akan ngomong dengan orang-orang yang seperti ini gitu-gitu loh kan. Jadi saya ngelihat gitu mereka gitu. Nah, eh, gitu wakil bupatinya datang terus ngomong kita akan begini-begini, mentornya ini yang Hikmat kan. Dijelasin ini banteng kan hari termasuk ketua fraksinya. Fungsi kata orang adongeng soal Soekarno kan kumaha gitu terus lu katanya kumaha mang cek urang ka wakil bupati manggil saya teh oh apa oh terus provokatif sebenarnya gitu eta baturan urang anu mawa kak ieu nanya memanggilkan saya teh gitu apa namanya iya kan udah ketakar saya udah tahu tujuan si wakil bupati mau kemana terus kemudian sumber dayanya seperti apa, artinya program seperti apa yang harus dibuat gitu dan sebagainya. Saya biasa gitu kerja apa kayak gitu bisa gitu ya. Yang guys tong serius tuh bisa guys beda iya oke gitu gitu. Nah pernah juga diketemukan sama apa ketua KPC gitu. Wah itu mah memang dari PDIP pernah terus kemudian apa namanya PAN terus P3 jadi Gerindra gitu nggak ada visi nggak ada visi gitu gitu terus nggak tahu potensi warga gitu itu nggak tahu gitu gitu uh, karena memang mereka konsentrasi pada cashback gitu 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 kenapa bisa begitu karena semua bisa diselesaikan dengan duit dan duit banyak kan bisa tinggal meres ke uh, pabrik ya nggak peduli bahkan sampai ke misalnya ada satu desa Pajagan seluruhnya muslim kita depan nanti suton pabrik kata mau nggak boleh telepon tayamu enggak airnya keambil gitu, gitu jadi mereka air bersih itu dikasih sama pabrik kumaha atau kota non beriman atau naon gitunya Majalengka gitu ya kan air bersih itu kalau dilihat dari perspektif Islam gitu kan pentingnya kerwudu kenaun gitu apalagi kalau misalnya lebih jauh dari Islam gitu ngelihat ketika kita bersentuhan dengan air
kita bersentuhan dengan yang sekian juta tahun sebelum kita gitu-gitu loh, yang mungkin juga kan itu bersinggungan dengan karun orang gitu-gitunya. Nah, saya khawatir Tasik juga nggak jauh beda, khawatir Tasik juga nggak jauh beda, dan saya bisa menduga bahwa itu memang sengaja dipelihara ya, dipelihara sebagai riasan gitu ya, sebagai riasan untuk memperlihatkan bahwa pemerintahan ini beradab gitu ya. Misalnya kota Tasik ini beradab ya, buktinya punya dewan kesenian, terus ya kegiatannya gitu, punya penerbitan, punya apa kayak gitu-gitu gitu loh. Nah, kalau dilihat dari duit yang sebetulnya mereka makan, presentasinya kecil banget. Makanya apa? Jadi nggak bunyi gitu yang tadi progresif deh. Iya, nggak apa. Dan kenapa saya misalnya begitu bersemangat ngomongin puisi Aceh, seperti yang detail-detail yang maksud eh, saya percaya apa yang dikatakan Pak, sepatah kata saja bisa menghancurkan dunia. Nah, eh, makanya ya tadi saya bilang nggak usah gede-gede negara gitu gitu. Saya pikir ngerjain ini gitu dampaknya bisa besar, dampaknya bisa besar. Terus tadi saya nanya soal enggak, soal berdananya gitu. Siapa tahu kalau kita misalnya bisa buat program yang seperti apa, kita bisa nyambung sama orang atau institusi ya. Kurang ge, oh ayah hiji dua gitunya baturan jadi di Jerman gitu, nawaran gitu. Ah mana mau cuci dosa. Ya misalnya ada yang jadi apa, komisaris nikel atau apa gitu yang di Sulawesi, nawarin proyek rebuisasi hutan. Nah untuk orang teat mana tiba-tiba kamu kan enggak, kan perusahaan gua ngerusak hutan. eh, ya lu tahu sendiri lagi. Ya terus gimana ini bikin proposalnya gitu. Saya concern ke masalah eh, ekologi ya, cuma kan itu juga areanya luas ya, masalah itu gitu. Dari yang areanya luas itu mana yang saya kuasain gitu gitu, saya kuasain, saya mau nggak mau harus milih gitu gitu, harus milih supaya bisa maksimal